Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Firna Rusli dengan NPM 09910580421081. Saya dari kelas B semester 3, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang, dengan mata kuliah Sistem Politik Nasional. Dosen pengampu Profesor Dr. Haji Jamaluddin SOCMSI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lingkungan sistem politik Indonesia. Yang pertama yaitu lingkungan internal sistem politik meliputi lingkungan fisik adalah wadah dan sumber kehidupan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut Lemhanas, lingkungan fisik terdiri dari satu, kondisi geografis, artinya luas wilayah Indonesia turut menentukan strategi politik dan memberikan keuntungan ekonomis bagi bangsa dan negara. Yang kedua, sumber kekayaan alam, artinya memberikan manfaat langsung bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang meliputi sumber daya kehutanan, sumber daya kelautan, dan sumber daya migas. Yang ketiga, kondisi demografi atau kependudukan. Maksudnya adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas, administrasi, dan karakteristik pembangunan penduduk dalam negara. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil yang berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Selain itu, aspek penataan administrasi kependudukan juga merupakan faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan. B yaitu lingkungan sosial, adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang meliputi aspek politik, sosial, budaya, hankam, dan hukum bagi kesejahteraan rakyat. Lingkungan sosial meliputi satu, lingkungan politik adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi seluruh rakyat untuk mengambil peran dan berpartisipasi politik baik dalam lembaga suprastruktur atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun dalam lembaga sosial kemasyarakatan sebagai manifestasi dari pelaksanaan hak politik atau political right dalam negara Indonesia. Selanjutnya nomor 2, lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat dalam upaya pengembangan peradaban, pengetahuan, dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat suatu negara. Pengembangan peradaban dimaksud adalah pengembangan norma, etika, susila yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu lingkungan hankam, adalah lingkungan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 4, lingkungan hukum adalah lingkungan yang berisikan ketaatan, kesetaraan, dan keadilan serta adanya kepastian hukum bagi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. C. Lingkungan ekonomi domestik. Yang pertama yaitu sumber daya migas, merupakan sumber daya alam yang berasal dari minyak dan gas bumi, pemberi kontribusi yang besar terhadap APBN dalam membiayai pembangunan nasional. Yang kedua, sumber daya non-migas. Sumber daya non-migas merupakan sumber daya alam yang berasal dari hasil kehutanan, kelautan, dan perikanan. Sumber daya non-migas juga telah memberikan kontribusi yang cukup terhadap APBN. Di samping sektor migas, industri maritim, perikanan, jasa angkatan laut, wisata bahari, dan jasa-jasa lainnya. C. Sumber daya pajak merupakan salah satu sumber daya penerimaan yang nilainya cukup besar setelah sektor migas dan migas. Sumber daya pajak meliputi satu, pajak penghasilan adalah pajak yang diperoleh negara dari pembayaran warga negara dari semua pendapatan atau honor baik yang perorangan maupun badan hukum. Yang kedua, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang diperoleh negara dari pajak barang atas barang tertentu oleh perorangan atau badan hukum. Yang ketiga, pajak lainnya adalah pajak yang diperoleh negara dari pembayaran pajak yang bukan berasal dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.